Oke, jadi bagian yang paling keren dari G-Shock GBD 100 terbaru ini adalah bagian menunya yang sudah benar-benar ditingkatkan dari model-model G-Shock sebelumnya. Karena sebagian list menu sudah terpajang langsung di layar LCD, sehingga kita hanya perlu memilih menu apa aja yang akan kita sesuaikan. Nggak seperti model-model G-Shock sebelumnya, di mana kita harus menekan tombol dulu guys, baru kelihatan menunya. Oke, apa kabar semuanya? Hari ini kami punya sebuah jam tangan G-Shock yang spesial, yang mungkin akan menjadi salah satu produk G-Shock yang paling penting di tahun 2020 ini. Pertanyaannya mengapa? Karena mungkin G-Shock GBD 100 ini akan menjadi salah satu produk Casio untuk mulai memasuki pasar smartwatch yang sedang meledak 2 tahun belakangan ini. Oke, sebelum lebih lanjut, kita lihat dahulu unboxing dari G-Shock GBD 100 ini. G-Shock sendiri kelihatannya cukup malas untuk mengubah kemasan produk mereka, karena meskipun menghadirkan perubahan yang cukup wah pada produknya, namun mereka hanya mengubah desain warna pada kemasan lama mereka. Dan seperti biasa, semua buku-buku dan kartu garansi langsung menyambut kita setelah melakukan unboxing pertama. Ya sebenarnya dengan produk yang memiliki DNA yang cukup berbeda, kami sedikit berharap kemasan yang lebih keren tentunya. Oke, ini dia G-Shock GBD 100 strip 1 dengan warna hitam dominan pada hampir keseluruhan jam ini. Terus terang jam ini sendiri terlihat jauh lebih keren jika dibandingkan hanya melihat fotonya di internet. Untuk interface-nya sendiri memang sangat berbeda dengan G-Shock digital pada umumnya. Jam ini langsung mengingatkan kami pada model GPR B1000 yang sudah hadir beberapa tahun lalu dengan harga 10 jutaan. GBD 100 ini sendiri hadir dengan ukuran bezel 49,3 mm. Namun perlu diingat, dimensi tersebut diukur dari bagian tombol yang paling menonjol keluar. Jadi, kalau kita cuma mengukur bagian bulatan bezel, tentunya paling sekitar 48 mm. Lalu kita lihat bagian tombol GBD 100 yang terlihat sangat futuristik. Desain ini terlihat mempertegas ciri khas dari desain G-Shock selama ini. Casio dengan cerdik menggabungkan desain G-Shock mereka dengan desain modern, sehingga sama sekali tidak menghilangkan ciri khas yang telah mereka bangun selama ini. Bahkan desain baru ini kemungkinan akan menjadi trendsetter bagi merek-merek lain di dunia yang rasanya terlalu fokus berinovasi pada software jam tangan mereka. Tentunya kehadiran G-Shock memberikan pilihan bagi mereka yang memang membutuhkan jam tangan yang anti badai guys. GBD 100 ini sendiri tidak lagi menggunakan software G-Shock Connected, melainkan G-Shock Move. Ya, kami rasa hal ini akan membuat bingung para penggunanya karena banyaknya aplikasi yang berbeda yang digunakan oleh Casio. By the way, G-Shock Move ini terlihat lebih menjanjikan jika kami bandingkan dengan aplikasi G-Shock Connected. GBD 100 ini bisa terintegrasi dengan GPS dari smartphone kalian, sehingga akan memberikan data dan informasi yang lebih luas jika dibandingkan hanya menggunakan sensor pedometer. Dan asiknya, data kalian bisa juga dihubungkan dengan aplikasi Strava yang merupakan media sosial bagi pecinta kilometer, baik itu pelari maupun pesepeda. Cukup keren bukan? Oh ya, selain itu saat terkoneksi ke smartphone, GBD 100 ini juga bisa memberikan notifikasi jika ada pesan-pesan yang masuk misalnya dari email, WhatsApp, SMS, dan lain-lain. Namun sayangnya isi pesan-pesan tersebut tidak bisa kalian baca melalui GBD ini secara langsung. Dan dengan bobot hanya 69 gram, GBD 100 ini tentu saja sangat nyaman buat kalian bawa berolahraga, misalnya jogging. Layar LCD yang besar membuat Anda cukup mengintip sekilas jika kalian ingin mengetahui kecepatan Anda saat berlari. By the way, GBD 100 ini memang sepertinya didedikasikan buat olahraga lari atau jogging, karena hanya ada satu pilihan mode latihan yang disediakan oleh G-Shock melalui tombol run. Dengan menekan tombol run satu kali, Anda akan diberikan tampilan untuk olahraga lari. Untuk memulai, tekan kembali tombol run satu kali. Selanjutnya untuk istirahat dan berhenti, kembali kita akan menggunakan tombol tersebut. Casio juga menyediakan dua tombol untuk melakukan pilihan dari tiap menu yang muncul di LCD. Misalnya seperti pilihan untuk melanjutkan latihan, menyimpan data, ataupun menghapusnya. Oh ya, satu hal penting seperti yang kalian lihat sekarang ini adalah processing pada jam ini sendiri terlihat cukup lambat guys. Selain fungsi berlari, tentu saja GBD 100 ini dibekali dengan menu-menu standar lainnya. Namun walaupun standar, menu-menu pada G-Shock ini terbilang cukup banyak
jika kami bandingkan dengan G-Shock terdahulu. Ya tentu saja ini adalah sebuah progres yang menggembirakan bagi pecinta G-Shock yang selama ini mungkin berpikir jam mereka hanya bisa diandalkan untuk melihat waktu saja. Kembali ciri khas G-Shock diperlihatkan melalui penutup cover belakang jam GBD 100 ini. Desain berbentuk cembung ini bahkan masih digunakan pada sebagian besar G-Shock pada saat ini. Dengan hanya menggunakan 4 buah baut kecil, penutup ini diklaim mampu bertahan pada kedalaman 200 meter di dalam air. Beralih pada bagian resin band, kami melihat ada kemiripan desain dengan seri GBD 800 atau GBA 800. Model resin band ini merupakan favorit kami karena terasa sangat fleksibel, lembut, dan lebih nyaman digunakan dibandingkan resin band G-Shock pada umumnya. Kondisi gelap tentunya nggak jadi masalah bagi G-Shock GBD 100 ini. Pencahayaan yang terang dan merata pada keseluruhan LCD membuat semua data dan informasi pada jam ini terlihat sangat jelas pada kondisi tanpa cahaya sekalipun. Lalu berapa sih harga dari G-Shock GBD 100 ini? Kabar baik nih guys, harganya tuh nggak nyampe 3 juta rupiah. Dan kalau kalian belinya di online shop seperti Indowatch, harganya bahkan bisa lebih murah dan tentunya tetap masih bergaransi resmi 2 tahun. Oke guys, sampai di sini review kami mengenai G-Shock GBD 100 ini. Kalau kalian nanya kami, apakah G-Shock ini layak untuk dibeli? Jawabannya sangat simpel guys, sangat layak. Bahkan model ini bisa membuat model-model lama G-Shock mulai ditinggalkan. Dan buat mendapatkan notifikasi video kami berikutnya, jangan lupa subscribe guys. See you and thank you.